Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada video kali ini, kita akan membahas materi kelas 11, yaitu peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Berikut pokok materi yang akan kita pelajari. Makna hubungan internasional, pentingnya hubungan internasional, asas-asas hubungan internasional, serta sarana hubungan internasional. Masih ingatkah kalian tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ya, di dalamnya dijelaskan bahwa tujuan Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, salah satu konsekuensi dari hal tersebut adalah Indonesia harus berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Maka, Indonesia harus melibatkan diri dalam hubungan internasional. Makna hubungan internasional. Menurut Johari, hubungan internasional adalah sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung di antara negara-negara berdaulat. Di samping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non-negara yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau disamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Padahal ketiga konsep tersebut berbeda. Mari kita lihat penjelasannya berikut ini. Politik luar negeri merupakan kebijakan yang dilakukan negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan suatu negara dengan semua pihak dengan tidak tunduk pada kedaulatannya. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Pentingnya hubungan internasional. Negara yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Misalnya ketika awal kemerdekaan, bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Oleh karena itu, pendiri negara Indonesia menjalin hubungan dengan beberapa negara seperti India, Australia, Mesir, Amerika Serikat. Sehingga kemerdekaan Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara lain. Perlunya kerjasama hubungan internasional didasarkan pada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. Dan bagaimana pola hubungan internasional Indonesia dapat kita lihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif yang diarahkan pada hal-hal berikut. Pembentukan negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan dengan kebangsaan yang demokratis, meningkatkan perdamaian internasional, dan memperbesar kemakmuran rakyat. Asas hubungan internasional menurut resolusi PBB nomor 2625 tahun 1970, yaitu asas teritorial. Artinya, didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas inilah suatu negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada di wilayah-wilayahnya. Asas kebangsaan yang didasarkan pada kekuasaan negara atas warga negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan ekstrateritorial yang berarti
hukum dari negara tersebut tetap berlaku bagi warga negaranya yang berada di negara lain. Asas kepentingan umum didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Asas persamaan harkat, martabat, dan derajat yang sama didasarkan atas asas bahwa negara-negara yang berhubungan adalah negara yang berdaulat, dan yang terakhir adalah asas keterbukaan. Sarana hubungan internasional, diplomasi, yaitu perundingan untuk mengatur dan melaksanakan hubungan-hubungan luar negeri. Negosiasi, yaitu perundingan dua arah dalam menyelesaikan masalah antar negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Propaganda, yaitu upaya yang diatur secara sistematis dengan tujuan mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat. Ekonomi, yaitu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan bernegara. Dan yang terakhir adalah kekuatan militer, di mana kekuatan militer dapat meningkatkan kepercayaan diri suatu negara di dunia. Sekian materi untuk pertemuan kali ini. Sekarang silahkan kalian mengerjakan tugas-tugas berikut.